Oke guys, welcome back to Cakradiva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Battle Rock The Heaven Season 5 episode ke-195. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Jing Liang Yaoseng mengorbankan sisa jiwanya sendiri demi menghancurkan seluruh ingatan dan kesadaran api teratai pemunihan iblis, dan tindakan itu membuat seluruh alam api iblis tersegel hingga membuat Shoyen serta Sun Er yang tiba-tiba putar balik pun terjebak di dalamnya. Semua orang kebingungan karena Shoyen dan juga Sun Er terjebak, sementara orang yang dikhawatirkan memutuskan untuk memurnikan api teratai pemunihan iblis yang sekarang seolah terlahir kembali menggunakan 3 benda yang sudah dia siapkan selama bertahun-tahun. Meski demikian, api surgawi peringkat ketiga itu masih suatu hal yang sangat sulit untuk ditaklukkan, hingga membuat tubuh Shoyen nyaris saja meledak tepat setelah tuan muda ketiga keluarga Shou itu menelannya. Untungnya beberapa saat kemudian Sun Er menyusul dalam pelapon pemunihan dan dengan tegas menyatakan bahwa meskipun mati pun dia akan menemani Shoyen untuk memurnikan api teratai pemunihan iblis. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Sebelum kita melihat bagaimana kelanjutan proses pemunihan api teratai pemunihan iblis oleh Shoyen dan Sun Er, kita lihat dulu yuk dunia luar, terutama para klan kuno yang ternyata lagi gonjang-ganjing karena menemukan bahwa alam batu tempat klan Si tinggal tiba-tiba sudah hancur kosong tak bersisa, persis seperti apa yang terjadi pada klan Ling beberapa waktu sebelumnya. Tetua klan Yao, klan Yan, dan klan Lei yang menemukan keadaan itu pertama kali langsung dibuat resah gelisah, hingga akhirnya memutuskan untuk membentuk aliansi 3 klan kuno bersama-sama demi mengantisipasi hal yang sama di masa depan, di mana hal itu membuat ekspresi para petinggi klan Gu langsung dibuat muram karena menyadari bahwa klan kuno lain masih mencurigai mereka sebagai dalang di balik hilangnya 2 klan kuno. Para petinggi klan Gu ini juga sadar bahwa klan Gu dan klan Hun selalu dianggap sebagai klan kuno terkuat, dan hal itu juga yang memicu kecurigaan klan lain pada mereka. Meski demikian, perasaan kesal dan tersinggung tetap muncul karena leluhur klan Gu selalu menjaga harkat dan martabat klan, sehingga dipadankan dengan klan Dajjal seperti klan Hun tetap merupakan sebuah pukulan keras. Nah, anehnya bagian intelijen klan Gu telah melakukan beberapa pengintaian di sekitar alam Hun, namun mereka tidak menemukan pergerakan apapun dari klan jiwa tersebut. Karena mereka jelas bukanlah dalang di balik hilangnya 2 klan kuno, klan Gu yang yakin kalau klan Hun merupakan pihak yang bertanggung jawab, sehingga hal yang bisa mereka lakukan hanya memperkuat pertahanan diri sendiri. Oke, sekarang kita pindah lokasi lagi ke markas besar Aula Jiwa, di mana Hun Miseng sedang marah-marah kepada bawahannya karena membawa inti jiwa yang tidak sesuai dengan permintaannya. Ketika tiba-tiba saja salah satu tetua tingkat tinggi klan Hun yang bernama Hun Qianmo datang dan merosting kepala Aula Jiwa itu atas kegagalannya membawa pulang api teratai pemunihan iblis. Dan tidak hanya gagal mengeksekusi tugas berkaitan dengan api teratai pemunihan iblis, Aula Jiwa juga mengalami kekalahan lanjutan dari aliansi Istana Langit, di mana hal ini jelas sesuatu yang sangat mengecewakan. Hun Miseng mendengus tipis ketika merasa bahwa klan Hun memiliki banyak keluhan padanya dan mengakui bahwa memang dia salah karena membiarkan bawahannya bersikap lalai selama dia melakukan retreat. Merasa sudah membuat Hun Miseng agak darah tinggi, Hun Qianmo pun melepaskan tawa kecil sebelum kemudian mengungkapkan bahwa tujuannya ke Aula Jiwa hari ini bukanlah buat nyari gara-gara, melainkan mengabarkan kalau terdapat beberapa pergerakan dari alam api iblis setelah sekian lama. Ketika mendengar hal ini, ekspresi Hun Miseng langsung berubah karena mengingat Shoyen yang terkunci di sana. Namun Hun Qianmo pun belum bisa memastikan apakah pergerakan ini memang berasal dari Shoyen atau sesuatu lain yang belum mereka ketahui. Kendati demikian, apabila Shoyen nantinya benar-benar keluar dari alam api iblis dalam kondisi hidup, maka satu-satunya kemungkinan yang terjadi adalah sang tuan muda ketiga keluarga Shou itu berhasil menaklukkan api teratai pemunihan iblis.
Keberhasilan Shoyen memang belum dapat dipastikan, namun apabila pemuda itu benar-benar kembali jelas bukan merupakan kabar baik untuk klan Hun. Dan karena itulah hari ini Hun Qianmo datang secara langsung untuk menyampaikan perintah dari kepala klan pada Hun Miseng. Ketika itulah Hun Qianmo mengeluarkan gugusan api hitam dari ruang di antara kedua alisnya sebelum kemudian memberikan gugusan itu kepada Hun Miseng agar digunakan untuk menghancurkan aliansi Rumah Langit sebelum Shoyen benar-benar kembali. Dan tepat ketika gugusan api hitam masuk dalam dahi Hun Miseng itulah kekuatan yang tidak terbayangkan langsung menyebar ke seluruh bagian tubuh sang kepala aula jiwa hingga membuat kekuatannya sendiri meningkat dalam sekejap mata. Sekarang kita lihat dulu kondisi aliansi Rumah Langit yang sepertinya sedang diincar dengan serius oleh klan Hun, di mana aktivitas berlangsung seperti biasa ketika Feng Xian mengabarkan bahwa pertempuran tanpa henti dengan Aula Jiwa telah meningkatkan kekuatan anggota aliansi. Ketika sedang khusyuk membicarakan perkembangan pertempuran berdarah antara aliansi dengan Aula Jiwa, tiba-tiba saja duo kunco Kentel itu dikagetkan dengan ledakan kekuatan dari salah satu menara, di mana selama setahun belakangan, rekan-rekan Shoyen yang tidak terjun langsung dalam baku hantam memanfaatkan waktu untuk berkultivasi tertutup. Tidak terkecuali Shoishan yang telah berhasil menerobos Rana Doseng bintang 1 setelah menyerap esensi darah Huang Quan Yaoseng yang diberikan oleh Shoyen kepadanya. Abayolo tampak gembira ketika merasakan keberhasilan penerobosan Shoishan karena menerobos Doseng bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sembarangan ahli tingkat tinggi. Namun sebelum dia sempat mengucapkan selamat untuk gadis racun itu secara langsung, ekspresi Abah segera berubah ketika dia merasakan tekanan kekuatan besar yang menerobos alam bintang sebelum kemudian menemukan awan kelabu dengan cahaya terang yang membentuk pesan kehancuran untuk aliansi Rumah Langit 3 hari lagi dalam pertempuran hidup mati di puncak gunung. Pesan tantangan pertempuran hidup mati itu cukup membuat para petinggi aliansi Rumah Langit terkejut, tidak terkecuali juga Abah yang tidak habis pikir kenapa faksi Dolim yang selalu bergerak seperti hantu ini tiba-tiba bersikap terang-terangan. Dugaan yang paling mungkin terjadi adalah Aula Jiwa telah menerima dukungan langsung dari klan Hun, namun hal ini masih terasa sangat mencurigakan sehingga Abah meminta Feng Xian untuk terus mengumpulkan informasi terkait situasi ini sambil tetap memantau setiap pergerakan dari alam api iblis karena mereka harus tetap bertahan sampai Shoyen keluar dari sana apapun yang terjadi. Nah, karena alam api iblis sudah menjadi hal yang dipantau gila-gilaan baik oleh Aula Jiwa maupun aliansi Rumah Langit, sekarang kita live report yuk. Kayak apa sih situasi terkini di alam tempat api surgawi teratai pemunihan iblis itu disegel? Kondisi di alam api iblis awalnya tampak tenang dengan teratai emas yang masih memancarkan cahaya samar di tengah langit. Tapi Tiba-tiba saja teratai yang sebelumnya berpendar dengan tenang itu melepaskan fluktuasi energi dahsyat sebelum perlahan terbuka dan menghilang tepat ketika dua sosok bak dewa dewi dengan aura keagungan luar biasa keluar dari sana. Dan ya, sesuai dengan prediksi BMKG di mana adegan review dan unboxing Sun Er yang sudah kita tunggu-tunggu akhirnya di-skip lagi oleh studio Koplok ini kayak yang pas sama Tante Medusa, karena di episode ini kita sudah langsung diperlihatkan momen setelah pemunihan di mana Shoyen dan Sun Er yang akhirnya dapat skin baru keluar dari dalam teratai emas. Ya, meskipun di skip adegan bercocok tanamnya, setidaknya kita bisa lihat penampilan baru Sun Er saja yang semakin indah bak rembulan serta kekuatannya tiba-tiba saja melejit ke Rana Doseng bintang 4. Nah, tapi kalian jangan kaget dulu, karena kalau Sun Er sampai di bintang 4, Kang Pak Boy kesayangan kita lebih luar biasa lagi karena mencapai Rana Doseng bintang 5 dengan waktu yang sama. Shoyen menoleh pada Sun Er ketika berterima kasih pada gadis itu karena tanpa bantuannya mungkin Shoyen sudah berubah menjadi tumpukan abu yang terbakar oleh api teratai pemunihan iblis. Sun Er meminta Shoyen untuk tidak berterima kasih karena toh dia pun menerima banyak keuntungan dari pemunihan api surga
surgawi peringkat ketiga tersebut. Karena sudah berhasil memunikan api teratai pemunian iblis, Shoyen pun sudah tidak sabar dan segera membentuk beberapa segel di tangan untuk melihat bentuk api surgawi yang ada di tubuhnya. Tapi betapa terkejutnya Shoyen ketika tidak ada satu api surgawi pun yang keluar, seolah seluruh api surgawi yang ada di tubuhnya telah menghilang. Mendengar itu, Sun-er ikut-ikutan menunjukkan ekspresi khawatir, sementara Shoyen berusaha untuk menenangkan diri sambil terus mencoba untuk mengeluarkan api surgawi, kali ini dengan menggunakan metode roh api 5 cincin. Namun sekali lagi Shoyen hanya bisa menunjukkan ekspresi panik karena hanya menemukan ledakan energi tak beraturan. Bahkan ketika dia berusaha untuk mengeluarkan api teratai pemusnahan yang telah dia ciptakan dengan susah payah. Nah, ketika Shoyen sudah mulai putus asa saking bingungnya dengan apa yang terjadi, inilah tiba-tiba saja kobaran api merah muda meletus dari seluruh darah di tubuhnya, seolah berusaha untuk membakar tubuhnya dari dalam dan menyebabkan Sun-er menjadi semakin khawatir kalau terjadi sesuatu pada Akang pasca memunikan api teratai pemunian iblis. Shoyen pun tidak dapat menerka tentang apa yang terjadi pada dirinya saat ini dan hanya bisa meminta Sun-er untuk menjauh sementara waktu daripada gadis itu mengalami kerugian kalau terjadi sesuatu kepadanya. Shoyen berkedip menjauh dari Sun-er tepat ketika kobaran api di tubuhnya menjadi semakin padat dan kali ini memancarkan berbagai warna api yang berbeda-beda meluap-luap keluar dari dalam tubuhnya hingga akhirnya tanpa diduga-duga Shoyen dan Sun-er justru melihat sebuah keajaiban kejadian luar biasa ketika ledakan api yang meluap keluar dari tubuhnya itu membentuk sosok bayi kecil berwarna merah muda yang segera melompat senang ke arahnya sambil terus-menerus mengucapkan kata Yiwa. Shoyen berusaha mengajak bayi dengan kekuatan api surgawi pekat itu berkomunikasi, namun dia tidak mendapatkan jawaban lain kecuali Yiwa hingga Sun-er menebak kalau sepertinya si Iwa ini adalah makhluk yang lahir dari peleburan 6 api surgawi di tubuh Shoyen, bahkan sedikit api pembakaran Kaisar Emas Sun-er yang memang sebelumnya ikut serta dalam proses pemunian api teratai pemunian iblis. Sun-er menceritakan perkataan ayahnya tentang sejumlah kecil api surgawi yang bisa mengambil wujud setelah dimurnikan, dan apabila mengambil dari apa yang dijelaskan oleh Gu Yuan, maka menurut Sun-er makhluk kecil di hadapan mereka saat ini adalah jiwa api surgawi Shoyen yang baru. Meskipun polusi ini tampak seperti sesuatu yang menguntungkan, Shoyen justru merasa pening karena sekarang dia tidak bisa lagi merapal api teratai pemurnian sepenuhnya seperti sebelumnya. Astagfirullahaladzim. Nah, ketika mendengar ini seolah bisa memahami kegelisahan pemiliknya, Iwa langsung bergerak dan bersuara dengan antusias ketika membuka jemari kecilnya sebelum tiba-tiba saja membentuk sebuah teratai kaca indah berkilauan hanya dalam beberapa detik yang singkat, di mana memang teratai kaca itu tidak lain dan tidak bukan adalah teratai api Amara Buddha yang telah Shoyen ciptakan. Tidak hanya membentuknya dengan mudah, Yiwa juga bisa menarik kembali teratai api Amara Buddha hanya dengan mengepalkan tangannya hingga membuat Sun-er tidak bisa menahan tawa ketika berkata bahwa sepertinya Yiwa sudah menguasai teknik dan metode rahasia yang Shoyen kembangkan. Seolah ingin membenarkan perkataan Sun-er, sekali lagi Yiwa bergerak aktif sambil membentangkan tangannya dan mengayunkan ke sana kemari hingga akhirnya membentuk 10 teratai api Amara Buddha pada waktu bersamaan. Pemandangan ini jelas membuat si empunya teknik hanya bisa terbagong-bagong karena selama belasan tahun dia menciptakan dan mengembangkan teknik tersebut, belum pernah sekalipun Shoyen bisa menciptakan 10 teratai secara bersamaan seperti ini atuh.
Masih belum cukup membuat pemiliknya terpana iwa dengan tatapan antusias menyatukan ke-10 teratai api Amara Buddha sebelum kemudian mengubahnya menjadi teratai api pemusnahan yang jauh lebih kuat dibanding segala jenis teratai api yang pernah Shoyen ciptakan selama hidupnya. Baru setelah menunjukkan kemampuannya, Iwa terbang mendekati Shoyen dengan wajah bangga dan membuat tuan muda ketiga keluarga Shou itu buru-buru meminta maaf karena telah meragukan roh api surgawinya sendiri. Shoyen merasakan betapa Iwa sangat patuh pada perintahnya dan mampu membantunya mengeluarkan kekuatan api surgawi sambil dengan tingkat tertinggi. Shoyen memerintahkan Iwa atau Xiaoyi untuk kembali ke tubuhnya sebelum kemudian mengajak Sun Er untuk bergegas keluar dari alam api iblis dan mengabarkan kepada dunia bahwa mereka telah kembali. Dan akhirnya seperti dugaan kita, adegan reviewnya di skip ya guys ya. Ya udahlah, mau gimana lagi. Kalau baik AT mungkin nanti studionya bisa kasih bocoran di late scene kayak zaman sama Kanjeng dulu. Oke, sekarang api teratai pemunihan iblis sudah dimurnikan dan membuat api surgawi di tubuh Shoyen berevolusi menjadi Xiaoyi. Kira-kira apakah Xiaoyi sekali debut langsung baku hantam sama Hun Miseng yang mau hancurin aliansi Rumah Langit, atau malah aliansi itu sudah diluluntah-lantahkan sama Shoyen berada di alam api iblis? Ya, ayo yang udah nonton spoilernya di Ginosis, coba tulis di kolom komentar. Kalau kalian benar jawabannya, berarti kalian sungguh memang benar-benar sesepuhnya lah. Rama di sini pamit, bye-bye.